Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mehrian Utama dari kelas 9 SMP Negeri 26 Krui. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan di kelas. Karena tidak ada lagi teman-teman kami yang saling mengejek, juga tidak ada lagi teman-teman kami yang selalu membuang sampah di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dimatikan dulu yang masih hidup. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Sehat Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMP Negeri 26 Krui, Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru yang lainnya. Yang saya hormati Ibu Eni Fitriani Sihombing dan Ibu Ade Putri selaku pemateri kita pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat diaulah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat yang luar biasa pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di acara Zoom kita pada malam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Baiklah, tidak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu semuanya. Akan saya bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan diseminasi berbagi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Eni Fitriani Sihombing dan Ibu Ade Putri. Kemudian selanjutnya tanya jawab, terakhir penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Eni Sihombing ya, kepada Ibu Eni Fitriani Sihombing dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Medi Yusri yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Sehat Bu Eni. Izin ya Pak, Bu, saya akan mau mempresentasikan. Izin. Oke, pada malam hari ini saya akan bersama dengan Ibu Ade Putri akan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah tahukah bagaimana kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah adakah dari Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan budaya positif di sekolahnya? Nah, di sini kita akan membuat peran guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ternyata Bapak Ibu guru hebat, semua guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tidak boleh hanya 1-2 orang guru. Berarti kita harus saling berkolaborasi. Itu artinya semua gurunya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana budaya positif ini selaras dengan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan kita pada saat ini adalah untuk pendidikan yang berpihak pada murid-murid dan murid, yaitu dengan cara memerdekakan murid serta bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Contohnya kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana kita mau menerapkan budaya positif? Nah, kita harus perlu nilai dan peran guru. Tentu saja nilainya itu berpihak pada murid. Guru harus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta mendorong kolaborasi. Ingat ya Bapak Ibu, mendorong kolaborasi kali ini. Seluruh warga sekolah untuk menjalankan keyakinan sekolah. Tidak bisa hanya satu saja ya Bapak Ibu, harus seluruhnya.
Selanjutnya, tentu saja kemarin kita sudah membuat visi ya Bapak Ibu, visi sekolah yang bersama-sama kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, setelah kita menetapkan visi sekolah, kita juga harus mewujudkan budaya positif dengan menggerakkan prakarsa perubahan yang tentunya selaras dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kita gunakan untuk tujuan akhir kita di sekolah, bagaimana murid kita memiliki penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya di dalam budaya positif itu kita membagi sub-sub bagian, contohnya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya ke topik sebelumnya, adakah Bapak dan Ibu guru di sini yang mengerti apa sih sebenarnya makna dari disiplin? Tepat waktu, Bu. Oke, tepat waktu, benar sekali Pak Randi. Ada lagi disiplin? Taat, Bu. Oke, taat ya, benar Bu Ade. Jadi ternyata disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya kita belajar. Belajar tadi, belajar tepat waktu, belajar taat, belajar menerapkan nilai-nilai kebajikan itu tersebut Bapak Ibu. Nah, nilai disiplin positif itu penerapannya yaitu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Ingat ya Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran dirinya. Dia memang sadar melakukan misalnya taat, disiplin waktu misalnya, tidak terlambat sekolah. Kesadaran dirinya di situ apa? Dia tidak terlambat. Oh, menerapkan nilai kebajikan yaitu disiplin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya merupakan disiplin diri yang mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, yang mendisiplinkan diri kita sendiri itu haruslah dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, sebaiknya bukan dari eksternal atau dari luar, yaitu dari internal. Dan membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal tadi Bapak Ibu, bukan karena paksaan atau pujian supaya misalnya tadi disiplin waktu, bukan karena pujian dia ingin dipuji sama orang, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu dia tadi disiplin diri. Sekarang yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Saya ingin bertanya atau ingin Bapak Ibu sharing. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah tahu nggak apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu nggak apa itu nilai-nilai kebajikan? Oke, baiklah. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif Bapak Ibu. Sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia yang merupakan tujuan mulia, ingat, yang ingin kita capai. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada 6 di dalam profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia ya Bapak Ibu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kira-kira ada nggak nilai-nilai kebajikan lain di luar profil pelajar Pancasila? Ya, tentu saja ada Bapak Ibu. Kita lihat lagi nilai-nilai kebajikan lain di luar profil pelajar Pancasila, yaitu misalnya kebersihan, komitmen, belas kasihan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah Bapak Ibu yang ingin kita tanamkan pada anak didik kita di sekolah. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, contohnya anak tidak terlambat sekolah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan pada diri anak tersebut? Adakah Bapak Ibu yang sudah tahu? Anak tidak terlambat sekolah misalnya, apa kira-kira? Nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan atau ditimbulkan pada anak tersebut? Disiplin, Bu. Ya benar, disiplin. Lalu
kira-kira lagi kalau ada lagi yang bilang anak itu berusaha untuk tidak mencontek misalnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh anak tersebut? Tidak mencontek. Jujur, Bu. Jujur. Iya, jujur dan percaya diri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak terus tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan pada diri Kesehatan, Bu. Oh, benar sekali Bu Ilda. Terima kasih, kesehatan. Lalu selanjutnya sebelum memulai pelajaran, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan? Sebelum memulai pelajaran itu berdoa misalnya, atau sesudah pembelajaran itu kita berdoa. Nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang ingin ditunjukkan kepada anak? Adakah yang bisa? Kalau berdoa sebelum, iya benar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu, itu menunjukkan nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa. Nah, kalau di dalam misalnya di dalam apalagi contohnya, di dalam kerja kelompok misalnya, semua anak aktif, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan atau ditimbulkan pada anak tersebut? Yang sudah dimilikinya dengan aktif dalam kerja kelompok tadi. Ya, bisa bergotong royong ya Bapak Ibu, bener nggak? Bergotong royong, kreatif. Nah, dari situlah kita sudah paham arti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif manusia yang ingin mencapai tujuan mulia yang didasarkan pada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kita kan guru ya Bapak Ibu semuanya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kita nih guru datang tepat waktu, kira-kira motivasi apa? Ada yang bisa? Biar dapat bonus, Bu. Biar dapat bonus ya. Oke Bu Ade, ada yang lain motivasinya apa kira-kira sebagai guru datang hadir tepat waktu? Kenapa Bu? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya benar-benar sekali. Jadi setiap manusia itu ternyata memiliki motivasi yang berbeda-beda pada dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa membilangkan itu baik, itu tidak baik ya. Ternyata Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, ini motivasinya nih, untuk menghindari hukuman. Dia mungkin takut terlambat karena tidak mau dihukum atau tidak mau dipecat misalnya. Ya kan Bapak Ibu, kita kan sering sekali gitu kan. Untuk melakukan sesuatu misalnya, aduh daripada dihukum nih, mending dilakuin aja. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah seperti itu? Saya rasa mungkin itu sifat manusia ya. Itu ternyata motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya tadi kita datang tepat waktu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan misalnya jadi guru teladan nih, guru disiplin. Itu kan penghargaannya kan Bapak Ibu, atau seringkali anak-anak juara 1 dapat penghargaan. Itu kan motivasinya, kenapa ingin jadi juara 1? Biar dapat penghargaan, biar diumumkan bahwa kita juara 1. Itu benar nggak Bapak Ibu? Ada ya yang seperti itu? Ada tentunya. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diinginkan. Ternyata Bapak Ibu, ketiga motivasi ini, ya tentunya yang kedua ini, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu ternyata motivasi eksternal, motivasi yang dari luar, tidak motivasi internal tadi Bapak Ibu. Sementara yang kita butuhkan adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri Bapak Ibu dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai apa yang diyakini? Ya tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat tadi, yang kita yakini baik adanya. Ada banyak kan nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang diinginkan inilah yang harus kita miliki sebagai guru atau bahkan murid nantinya. Untuk motivasi apa yang mendasari perilakunya tersebut. Misalnya tadi ya seperti itu.
Nah, untuk menghindari hukuman dan memberikan penghargaan itu diminimalis ya Bu, Bapak Ibu, karena itu adalah motivasi eksternal sebenarnya dalam diri murid. Itu tidak motivasi internal. Kita harus menumbuhkan motivasi internal di mana mereka mengerti akan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka hadapi. Oke, ini lagi ada motivasi, ini pertanyaan terakhir. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan nih Bapak Ibu yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Kayaknya enggak, Bu. Kenapa Bu Ade? Kan kita kan di sekolah tadi kan motivasinya ada 3 nih. Yang pertama tidak mau dapat hukuman, yang kedua mau penghargaan atau imbalan, yang ketiga memang kita menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira kalau misalnya di sekolah kita terlambat nih, datang jam 10 tidak ada yang menegur, atau kita datang jam 7 tidak ada dapat penghargaan sebagai guru teladan, kira-kira apakah Bapak Ibu masih tetap datang tepat waktu? Saya harap ya, karena kita sudah memiliki motivasi tersebut, yang itu motivasi yang intrinsik yang dari dalam, saya berharap Bapak Ibu harus menumbuhkan motivasi yang intrinsik yang memang Bapak Ibu mau menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut untuk meyakini bahwa saya datang tepat waktu ke sekolah karena memang saya itu ada pada diri saya bahwa saya ingin disiplin waktu agar murid-murid saya tahu kalau saya disiplin waktu itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang harus dimiliki oleh seluruh orang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kira-kira lanjutnya setuju atau tidak setuju. Kira-kira Bu Hilda, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bu Hilda? Mana Bu Hilda ini? Oke, lagi tidak ada ya. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak enggak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju, Bu. Setuju? Oke, nggak apa-apa. Kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang bilang setuju, ada nggak yang tidak setuju? Udah, masa aku Bu nggak aja. setuju. Masa aku aja Pak jawab. Randi tidak setuju. Kira-kira kenapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, Pak Randi? Ya, instrumen itu sudah harus ditinggalkan gitu. Kalau zaman dulu mungkin bisa, kalau sekarang banyak instrumen-instrumen yang harus kita kembangkan untuk membuat anak menjadi disiplin sebenarnya tanpa harus ada banyak hukuman. Menurut saya Ya, tapi benar sekali, saya setuju dengan. Iya, hebat sekali Pak Randi. Ya, benar sekali. Ternyata Bapak Ibu, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu berasal dari eksternal, bukan dari internal dari dirinya Bapak Ibu, sesuai dengan tadi teori motivasi manusia. Nah, yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar nggak demikian? Kita memberikan penghargaan, misalnya hadiah nih. Apakah benar dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju, Bu. setuju, Bu. Tidak setuju. Iya. Ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, kita tampung. Kira-kira kenapa tidak setuju? Karena izin Bu Eni ya, saya mau Iya, menjawab. silakan Pak Aris. Iya, kenapa? Saya yang tidak setuju. Kenapa penghargaan itu saya tidak setuju diberikan kepada anak? Itu adalah bisa mematikan karakter anak dan memutus hubungan. Jadi intinya penghargaan itu tidak baik sebenarnya diberikan kepada anak. Nanti anak ketergantungan. Contohnya, anak peringkat 1, setelah itu hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan. Atau kita sebagai guru atau kita menjadi pegawai aja. Harusnya kita harus disiplin dengan intrinsik kesadaran diri, berangkat pagi kalau kita menjadi pegawai. Namun setelah itu kepala sekolah selalu memberikan imbalan, pujian. Contohnya, setiap berangkat pagi dikasih 50.000. Jadi besok kalau nggak dikasih hadiah 50.000, maka saya nggak akan berangkat pagi. Ini adalah salah satu
penghargaan atau reward itu sebenarnya tidak penting, dan itu adalah mematikan kreativitas dan mematikan hubungan. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan emotnya. Terima kasih ya Pak Aris. Ya, benar sekali. Ternyata memberikan penghargaan tidak dapat meningkatkan motivasi belajar Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak tersebut jadi ketergantungan dan memutuskan kata Pak Aris tadi, memutuskan hubungan ya. Nanti kira-kira alah Bapak itu nggak ngasih lagi, jadi hubungannya jadi tidak baik. Terus nanti ada anak yang bilang, saya juara 1 kenapa nggak dikasih, saya nggak suka lihat Bapak itu. Kan seperti itu kan jadinya. Jadi memutuskan hubungan. Jadi memberikan penghargaan itu benar-benar tidak efektif ya Bapak Ibu. Nah misalnya, tapi kalaupun tidak ada memberikan penghargaan atau apa, kita bisa memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi Bu Eni, kita nggak boleh muji anak dong. Memuji boleh, itu artinya kita memberikan apresiasi, tapi kita harus lihat nilai-nilai kebajikan apa yang kita berikan. Misalnya nih, kemarin saya perhatikan rasa empatimu. Nah, rasa empati di sini adalah sebuah nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu adalah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu kan apresiasi kan Bapak Ibu? Bukan penghargaan ataupun hadiah, tapi apresiasi kebajikan. Nah, kita juga bisa mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu merupakan juga apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Tanpa kita mengiming-imingi penghargaan ataupun hadiah, kita bisa mengapresiasi segala tindakan murid kita tersebut Bapak Ibu. Misalnya disiplin tadi, kita bisa kemarin Ibu lihat, perhatikan, ternyata rasa disiplin kamu itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa kamu tepat waktu. Itu dia, bukan pujian ya, tapi kita di situ menanamkan ada nilai-nilai kebajikan yang kita katakan. Disiplin, empatimu, seperti itu, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, seperti itu Bapak Ibu. Kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Oke, yang selanjutnya saya harap Bapak Ibu sudah mengerti antara motivasi perilaku manusia yang 3 tadi. Saya berharap kita menanamkan motivasi intrinsik yang ada pada diri kita, bukan dari eksternal kita. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu pernah nggak dengar apa itu artinya keyakinan kelas? Saya rasa sudah banyak sekali ya bergaung-gaung di YouTube di mana tentang keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Di sini juga saya akan mencoba untuk membagikan praktik baik atau budaya positif yang sudah saya dan Bu Ade lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, kita harus bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Jadi Bapak Ibu, ternyata peraturan itu yang berasal dari guru saja kan Bapak Ibu. Ini peraturan sekolah, tidak boleh terlambat. Peraturan sekolah, tidak boleh membuang sampah. Peraturan sekolah, masukkan baju. Ternyata selama ini peraturan itu hanya berpihak saja pada guru Bapak Ibu. Tidak melibatkan siswa atau murid kita. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid kita. Artinya apa? Murid harus ikut sama-sama dengan kita untuk membuat keyakinan kelas. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertuliskan. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita, misalnya saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru, bersama-sama dengan murid, membuat keyakinan kelas, akan lebih indah, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Tanpa harus kita mendikte anak harus seperti ini, bukan. Kita yang harus bersama-sama. Itu artinya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ternyata Bapak Ibu. Nah, gurunya di sini yang berperan dalam mewujudkannya, dan tentu saja harus ada kesepakatan antara guru dengan murid Bapak Ibu. Tidak boleh hanya sebelah pihak ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu tadi, yang pertama ini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya buat.
ada juga Bu Ade nanti yang saya akan tunjukkan. Bapak Ibu, ternyata setiap guru kita harus membuat keyakinan kelas. Di sini saya membagikan sticky note kepada anak-anak untuk membuat apa saja yang nyaman atau tidak nyaman mereka rasakan ketika mereka harus belajar di sekolah. Satu-satu harus mendapatkan sticky note ya Bapak Ibu, semua menuangkan. Misalnya semua anak ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Saya bagikan 2 itu kertasnya. Boleh Bapak Ibu contoh ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita sekarang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Boleh juga Bapak Ibu suruh menuliskan anak-anak di papan tulis, di blackboard atau whiteboard juga boleh kita gunakan untuk membuat apa-apa saja yang mereka yakini, supaya saat pembelajaran di ruang kita, di mata pelajaran kita itu bisa kondusif dan kita sama-sama mempunyai keyakinan kelas. Nah, setelah mereka menulis, suruh juga mereka Bapak Ibu menempelkannya di whiteboard itu. Kita suruh mereka tempelkan sendiri. Nah, semua sudah bersemangat untuk mengutarakan pendapatnya, walaupun dengan melalui tulisan boleh, melalui langsung bertanya juga boleh, nggak apa-apa. Ini karena mungkin karena saya menerapkannya di kelas 7, mereka masih pada malu-malu ya Bapak Ibu, saya menggunakan sticky note untuk mereka bisa mengutarakan pendapat mereka. Selanjutnya, setelah mereka menempelkan, saya menyuruh mereka untuk maju ke depan membaca. Jadi semua murid bisa membaca apa yang menjadi mereka rasa tidak nyaman dan apa yang mereka anggap nyaman saat mau mempelajari pelajaran. Di sini ada contoh-contohnya. Mereka antusias, ya tentu saja Bapak Ibu antusias karena mereka ingin tahu juga kira-kira apa yang tidak membuat nyaman pada temannya sendiri kan Bapak Ibu. Kita kan sekarang kepo ya, teman-teman kenapa sih gak nyaman, gimana sih, kita kepo dan mereka sudah menunjukkannya. Dan yang selanjutnya adalah guru saya satu persatu akan membacakan. Nah, di sini saya buat tidak membuang sampah. Ada di situ ya, nggak saya tuliskan sih Bapak Ibu. Misalnya tidak membuang sampah di laci meja gitu kan. Ada anak-anak itu yang merasa tidak nyaman karena mungkin ada beberapa orang buat sampah di laci mejanya. Nah, kira-kira saya jelaskan, kita harus jelaskan nih nilai-nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak nilai-nilai kebajikan apa? Kalau jangan tidak membuang sampah di laci meja. Nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan? Misalnya menjaga kebersihan, seperti itu ya Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan diri. Seperti itu Bapak Ibu, kita tuangkan nanti menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kita ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Misalnya ada juga tadi yang mengatakan, iya saya tidak mau diejek nama orang tua. Kira-kira nilai kebajikan apa? Kita arahkan anak-anak. Tidak mengejek orang tua itu nilai kebajikan apa anak-anak yang harus kita tanamkan? Contohnya menghormati dan menghargai orang lain. Di situ nilai kebajikannya yang kita tanamkan. Misalnya ada lagi, misalnya tadi juga menjemput teman yang sakit, misalnya kan. Kira-kira nilai kebajikan apa anak-anak yang harus kita tanamkan? Kita tanyakan kepada anak-anak seperti itu. Enggak apa-apa mereka mengutarakan nilai kebajikan apa yang kita tanamkan. Menjenguk orang sakit. Ada nggak yang tahu seperti itu kan? Misalnya nilai kebajikannya yaitu berempati kepada orang lain, saling tolong menolong. Seperti itu Bapak Ibu, itu adalah contoh keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, fondasi kita ini sudah kuat Bapak Ibu untuk melakukan segala sesuatunya yang kita yakini benar. Dan anak-anak sadar betul bagaimana keyakinannya itu menumbuhkan ada pada diri mereka untuk mereka taati dan mereka jalani seperti itu. Karena kita bersama-sama sekarang membuatnya, bukan hanya dari saya saja sebagai seorang guru, bukan dari kita dari seorang guru. Begitu Bapak Ibu. Lalu kita rangkup. Ini contoh keyakinan yang udah dibuat Bu Ade ya. Nah, dia sudah membuatnya di kelas 9. Ini contohnya. Kita tempel saja sebagai bukti supaya diingat selamanya lah istilahnya untuk Bu Ade-nya. Ini keyakinan kelas Bu Ade, keyakinan kelas saya kebetulan belum, tapi sudah saya mau buat di tempelnya. Nah, ini jadi apa? Nah, ini ada Bu Ade yang sedang memeluk siswa ini karena dia merasa senang kali ya.
merasa senang karena sudah anak-anak juga merasa senang ya, apresiasi atau apapun yang sudah dituangkannya itu menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya ini nih, saya sering diejek nama orang tuanya. Nah, kita buat kesepakatan bersama-sama untuk tidak mengejek, menghormati dan menghargai orang lain sehingga membuat kelas kondusif dan aman. Benar begitu Bu Ade? Halo Bu Ade. Iya Bu En, benar sekali. Ini adalah aksi nyata keyakinan kelas Bu Ade. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas terima kasih buat pendengarannya ya Bapak Ibu. Saya sudah menyampaikan 3 topik. Saya persilakan kepada Bu Ade untuk menerapkan topik berikutnya. Kita berbagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Eni, sangat luar biasa sekali pemaparannya. Berarti langsung aja saya Pak Medi atau bagaimana? Langsung ya. Oke. Silakan Bu Ade, langsung saja Bu Ade. Oke, siap ya. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk pemaparan materi saya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Eni tadi, memang materi yang dibawakan oleh Bu Eni merupakan dasar atau pondasi dalam kita mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana itu merupakan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia dan juga keyakinan kelas. Nah, lalu di sini saya akan memaparkan sedikit tambahan ya dari penerapan budaya positif di sekolah yang sudah pernah kami lakukan, di mana tentunya kita sering berpikir ya, bagaimana jika disiplin positif itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai budaya positif, tentunya pembiasaan perilaku-perilaku positif yang berujung kepada karakter. Tapi bagaimana jika disiplin positif itu tidak dilaksanakan alias dilanggar gitu peraturannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti kita ketahui bersama bahwasanya seseorang itu memang melakukan suatu perbuatan pasti memiliki yang namanya tujuan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ada sedikit ice breaking ya Bapak Ibu, biar agak sedikit santai. Ini kita tebak gambar ya, mungkin bisa langsung dibicarakan aja, langsung open mic aja bagi yang tahu, nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan atau nggak usah diketik. Kita tebak gambar sedikit ya Bapak Ibu, biar relax sedikit aja, sebentar aja ini tebak gambarnya. Oke, nah kita mulai ya. Kok nggak mau di apply? Bentar ya Bapak Ibu, kok nggak mau dia nge-apply? Bentar ya, nggak mau di apply ya nih. Bentar ya Bapak Ibu, kok macet di saya. Biasa Bu, biasanya gangguan jaringan. Iya, keluar ya. Sebentar ya. Kita sedikit Tangannya kalau ice breaking ya Bapak Ibu. Sudah nampil ya? Berarti nggak usah saya inikan aja ya. Belum nampil? Ya, ini udah mau. Ini udah mau nampil Bu Ade. Iya. Udah Bu Ade. Udah nampil. Sudah nampil Pak Medi? Videonya belum. Ya, sudah nampil tapi videonya belum. Belum ya? Nah, Sebentar ya Bapak kalau Ibu. dari Kanva memang agak lama Bu Ade, tadi saya juga presentasi di sekolah. Iya Tapi ya. dari Kanva memang agak suka. Apa sudah nampil Pak Medi? Belum.
Belum ya? Sabar ya Bapak Ibu. Iya Bu, masih loading. Masih loading ya. Apa masih belum? Belum, Bu Ade. Kenapa dia lama ya? Bentar ya Bapak Ibu. Kenapa sinyalnya tidak bersahabat nih? Bentar ya Bapak Ibu. Apa sudah nampil Pak Medi belum? Belum, Bu Ade. Udah, Bu Ade. Gimana Pak? Udah nampil. Udah. Udah? Udah nampil Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Oke, kita mulai ya ice breakingnya sedikit ya. Kita tebak gambar ya. Yang tahu bisa langsung nebak ya. Nanti ada dapat hadiah nanti dari saya. Boleh, Bu Ade. Sebentar, saya play. Yuk tebak, ini hewan apa? Udah, Bu Ade. Ya. Burung. Ayo ini apa Bapak Ibu? Kambing. Cing. Ya, belum benar juga. Ayo, masih belum ada yang benar. Buaya. Kodok. Kodok, komodo. Kepalanya ini apa nih? Kepalanya apa? Komodo. Nah, kan mereka kepalanya buaya. Ayo, yang ini Bapak Ibu. Keong, burung. Ya, ikan Bapak Ibu. Ayo, yang ini Bapak Ibu. Jerapah katanya. Ya. Masih ada Bapak Ibu. Ya, yo. Bebek. Bebek. Ternyata masih. Ini Bapak Ibu. Ayo, masih belum ada yang benar. Lumba-lumba. Nah. Nah, ini paling gampang nih. Kuda kata Bu Hilda. Ayam. Nah, dinosaurus. Nah, ini pasti tahu nih yang belang-belang nih. Zebra pasti kata Bu Hilda. Oke. Nah, salah Bu Hilda. Nah, ini Bu Hilda nih. Nah, burung hantu guys. Oke, sekian dan terima kasih katanya. Itulah dia ice breaking kita sedikit. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ya ke materi kita. Nah, kali ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eni, bahwasanya yang disampaikan Bu Eni tadi adalah dasar atau fondasi dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi sekarang kita tentu punya pertanyaan juga kan, bagaimana jika Zebra. Hah? Udah bukan? Udah Bu En. Bagaimana jika seseorang tersebut tidak mematuhi peraturan, karena memang budaya positif ini adalah cenderung kita memahami yang namanya disiplin positif cenderung berhubungan dengan peraturan. Bagaimana jika murid tidak mematuhi peraturan? Tentunya ini yang harus kita pahamin adalah yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Salah satu tujuan dari perilaku tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Bisa kadang satu, bisa dua. Lalu apa saja kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi kita sebagai manusia? Nah, yang pertama di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah termasuk kebutuhan yang bersifat fisiologis.
yaitu misalnya kesehatan, rumah ataupun makanan. Jadi misalkan tentu kita mungkin pernah ya menemukan kasus murid kita misalkan mencuri uang temannya. Lalu pernah mungkin juga kita tanyakan, ketika kita tanyakan alasan dia apa, kenapa kamu mencuri nak? Ya bu, saya nggak dikasih uang jajan sama orang tua saya. Nah itu salah satu tujuan dia berperilaku untuk bertahan hidup seperti itu. Itulah tujuan dia melakukan kegiatan mencuri tersebut. Lalu kebutuhan apalagi yang biasanya juga sering dipenuhi oleh peserta didik dalam berperilaku, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita bergabung. Nah, di sini juga mungkin kita juga pernah menemukan kasus ya, kenapa kamu bully-bully teman kamu, misalkan, ya bu, nggak apa-apa, senang aja kita bu, atau ya bu, saya ingin diperhatikan. Nah, itu dianya yang ingin dipenuhinya kebutuhan apanya di sini gitu. Jadi kita harus bisa memahamin. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya, di mana kebutuhan ini menyangkut kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Lalu selain ini juga ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia, yaitu ada kebutuhan akan kebebasan Bapak Ibu, yaitu kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan ini mencakup kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi misalkan kita pernah menemukan seorang murid ini berbicara seperti ini kepada kita Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, jadi kita memang mungkin pernah juga termasuk saya gitu ya. Jangan berisik di kelas ya, gitu kan ya Bapak Ibu. Jangan berisik, kerjakan tugasnya, udah duduk tenang diam. Nah, ternyata di situ ada salah satu kebutuhan anak murid yang tidak terpenuhi dengan kita menyuruh mereka untuk tenang, duduk, diam gitu. Lalu kita juga pernah juga mungkin menemukan murid dengan kasus seperti ini. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru nih gitu. Atau bu, lihat bu, aku sepatu baru nih bu, kok ibu nggak tahu sih gitu kan. Nah, berarti ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya di situ, yaitu perhatian akan kasih dan sayang kan. Lalu pernah juga mungkin murid berkata kepada kita, aku bosen nih bu, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin pak guru aja. Nah ini paling sering ini ya, ketika kita mengajar gitu dengan metode ceramah aja dalam satu kali pembelajaran, bayangkan kadang sampai 90 menit dia cuma dengerin kita doang gitu. Ternyata murid itu juga merasa bosan. Ternyata ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi ketika kita mengajarkan murid dengan metode ceramah ataupun dengan metode yang membosankan mungkin menurut mereka gitu. Kebutuhan kesenangan mungkin yang tidak terpenuhi oleh dalam diri mereka gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penerapan budaya positif juga berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ketika seorang murid berperilaku negatif ataupun dianya sedang melakukan suatu tindakan yang di luar keyakinan ataupun nilai-nilai kebajikan demi untuk memenuhi kebutuhan yang tadi saya katakan, bagaimana kita menyikapi tindakan murid tersebut? Disinilah perlunya posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Lalu ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Saya ambil satu persatu ya Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, maka biasanya kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir peserta didik kita.
Kita sering berbicara patuhi aturan saya atau awas gitu kan Bapak Ibu, kamu selalu saja salah. Lalu bagaimana hasilnya pada peserta didik kita? Apakah mereka akan berubah menjadi tekun atau tetap mematuhi peraturan disiplin? Ternyata peserta didik itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan juga nggak sering mengulangin kesalahannya. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga mungkin kita semua pernah melakukannya, di mana kita sering berceramah dan mengatakan ibu kecewa sama kamu, gitu ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, kamu harusnya nggak seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, jadi kita membuat rasa bersalah kepada anak. Lalu apa ya hasilnya dengan kita memiliki posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini? Maka anak didik kita akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan juga merasa rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai teman, di mana posisi kontrol ini yaitu kita sebagai guru membuat alasan untuk muridnya. Kita sering berbicara juga, mungkin pernah juga pasti kita melakukan posisi kontrol ini. Ayo bantulah demi ibu ya, kamu gak sayang ya sama ibu, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ingat kan ibu pernah nih bantu kamu, masa kamu melakukan hal seperti ini sih sama ibu, gitu. Nah, lalu apa dampaknya kepada peserta didik kita jika kita memposisikan diri kita sebagai teman? Maka murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, juga bergantung pada orang lain. Lalu posisi kontrol yang keempat nih Bapak Ibu, kita juga pasti pernah nih mengalami atau berada pada posisi kontrol ini, yaitu posisi kontrol pemantau. Lalu apa yang dilakukan guru di sini? Kalau sebagai pemantau, kita itu memantau, menghitung dan mengukur apa yang sudah dilakukannya. Kita sering berbicara, apa peraturan di sekolah ini? Gitu kan? Kenapa kamu melanggarnya? Apa konsekuensinya karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah kita? Nah, lalu hasilnya apa yang terjadi pada murid kita? Ternyata efeknya adalah menitik beratkan pada sanksi ataupun hukuman bisa jadi ya, atau konsekuensi ataupun hadiah yang untuk dirinya itu kalau dianya perilaku positif. Dan posisi yang terakhir yaitu Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini yang dilakukan guru adalah dengan menuntun dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, guru sering berkata ketika pada posisi manajer ini, apa yang kamu yakinin? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia bersifat menuntun murid untuk menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya ataupun perbuatan yang dilakukannya yang memang di luar dari keyakinan yang sudah ada. Dan pada posisi manajer ini juga Bapak Ibu akan mengacu pada sebuah yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Nah, jadi restitusi itu Bapak Ibu merupakan sebuah tindakan pemulihan atas respon dari permasalahan yang terjadi berdasarkan kesadaran diri, untuk kemudian anak-anak bertanggung jawab atas permasalahannya dengan meyakini nilai-nilai kebajikannya. Jadi restitusi ini juga merupakan salah satu pendekatan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dalam penerapan disiplin positif. Karena harapannya penerapan disiplin positif ini adalah merupakan penerapan disiplin positif yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Di mana pada restitusi ini tentunya guru berada pada posisi kontrol. Pendekatan restitusi sendiri Bapak Ibu ada 3 tahap. Yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita ambil satu persatu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang kita temui dalam diri peserta didik dengan yang namanya dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu ya Bapak Ibu ada namanya tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak sedang berperilaku gagal ataupun sedang dalam identitas gagal,
Artinya anak-anak sedang mewujudkan ataupun memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak bisa dilakukan dengan cara yang positif, sehingga anak-anak melakukannya dengan cara yang negatif, yaitu di luar keyakinannya. Nah, disinilah kita menstabilkan identitas anak. Kita itu mengatakan kepada anak bahwasanya kita semua pernah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Disinilah tugas kita. Biasanya kita di sini berkata kepada anak pada saat menstabilkan identitas, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang kamu buat, ataupun kita juga bisa berbicara kepada anak, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ataupun ibu tidak tertarik nih untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini anak-anak sudah langsung stabil identitasnya. Yang tadinya dia identitas gagal karena sudah melakukan kesalahan, dengan kita stabilkan dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka anak-anak akan merasa, oh iya ternyata aku tidak disalahkan nih gitu. Jadi dia sudah berubah dari yang tadinya identitas gagal menjadi identitas sukses. Lalu tahapan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, validasi tindakan yang salah. Maksudnya bagaimana validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu? Setelah tadi anak-anak sudah tenang, sudah merasa tidak berada dalam posisi gagal lagi, maka kita validasi tindakan dia yang salah, yaitu dengan mengatakan bahwasanya pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Kita bisa dengan mengatakan kepada anak bahwasanya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, misalkan seperti mencuri tadi. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Lalu kita bisa juga berbicara misalkan apa yang penting bagi kamu. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus misalkan tadi mencuri. Nah, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah pada diri anak setelah mereka stabil identitasnya. Dan tahap yang terakhir Bapak Ibu, kembali ke yang tadi, keyakinannya. Bahwasanya kita semua pasti memiliki yang namanya motivasi internal ya Bapak Ibu. Pasti ada motivasi internal kita. Kita pasti sudah memiliki nilai-nilai kebajikan dan juga keyakinan. Lalu anak di sini kita bertugas untuk membuat anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya nilai kebajikan yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Eni ya. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada anak apa yang kamu percaya gitu kan? Apakah tindakan yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kamu? Lalu kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya? Nah, jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan ini, barulah kita menuntun anak kepada yang namanya sebuah restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini juga harus ditemukan atau diambil oleh anak sendiri dalam pemecahan masalahnya. Sehingga tujuan dari restitusi ini yaitu mewujudkan peserta didik yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini di sini saya ada contoh yang sudah saya lakukan juga dalam menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik saya, di mana ini kasusnya biasa ya Bapak Ibu bullying atau juga manggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama dulu. Ini adalah contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Romli, tadi pagi Ibu dapat laporan, katanya kamu membuat Eca nangis di kelas ya? Ya Bu, tadi pagi saya mengejek Eca dengan menggunakan nama panggilan ayahnya Bu, sampai dia nangis. Terus ada nggak teman-teman lain di kelas yang kamu panggil dengan nama ayah mereka? Banyak Bu. Romli, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi dari permasalahan kita ini. Ibu juga pernah kok melakukan apa yang udah kamu lakukan itu ke Eca, manggil nama teman itu dengan nama ayah mereka. Kayak seru dan seneng aja gitu kita ya kan Rom, manggil mereka dengan nama ayahnya. Ya Bu, bener banget. Jadi senang teman-teman jadi merhatiin saya. Mereka jadi sering memanggil saya Bu. Untung kamu cuma panggil mereka dengan nama ayah mereka.
Kan bisa aja sebenarnya kamu panggil mereka dengan sebutan yang lebih buruk lagi. Ya kan, Rom? Iya benar Bu, kan saya masih baik ya kan Bu, manggil mereka dengan nama ayahnya daripada manggil dengan nama kotoran atau hewan. Iya, bener. Berarti kamu masih baik anaknya sebenarnya, Romli. Kamu pertahankan itu. Tapi coba deh kamu pikir-pikir lagi. Kalau kamu manggil nama teman kamu dengan nama ayah mereka, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kamu, Rom? Enggak sih Bu, saya juga nggak sungguh-sungguh manggil mereka gitu. Cuma pengen godain mereka Bu. Emang perilaku kamu itu nggak sesuai dengan keyakinan kamu yang mana, Romli? Menghormati dan menghargai orang lain Bu, dan kenyamanan. Emang menurut kamu keyakinan itu penting buat kamu? Penting lah Bu, kan saya juga nggak suka kalau orang manggil saya dengan nama ayah saya. Harusnya nggak disebut gitu Bu. Betul sekali, Romli. Kita harus menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Jadi sekarang, kira-kira apa nih menurut kamu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah kita ini? Meminta maaf dengan teman-teman yang pernah saya sebut nama ayahnya Bu. Kemudian saya akan manggil teman-teman dengan nama mereka. Mengajak mereka berteman dengan cara yang baik sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Sering ngobrol dengan teman-teman biar makin akrab dengan mereka. Mantap sekali, Romli. Gitu dong. Kita harus bisa berteman dengan cara yang positif sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Ya kan? Nah, yaudah sekarang ini masih jam istirahat. Kamu boleh lanjutkan istirahatnya ya. Makasih banyak ya Bu. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Nah, itulah tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi harapannya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan memahami yang namanya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, lalu dengan membuat keyakinan kelas dengan melibatkan peserta didik, kita memahami kebutuhan dasar yang harus dipenuhi peserta didik dalam setiap perilakunya, dan juga kita memahami posisi kontrol di mana kita seharusnya berada, dan yang terakhir pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Diharapkan kita dapat mewujudkan budaya positif nih di sekolah kita, di mana harapannya peserta didik juga dapat menerapkannya bukan hanya di lingkungan sekolah, sehingga kita memang harus menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Jadi mereka juga bisa menerapkannya di dalam lingkungan keluarga ataupun di dalam lingkungan masyarakat nantinya. Oke, baiklah Bapak Ibu, jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ade dan Ibu Eni yang telah memaparkan materi-materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni dan Ibu Ade ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai budaya positif. Ya, langsung saja mungkin Bu Ade dan Ibu Eni sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya silahkan. 3 orang penanya dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Raise hand ya Bapak Ibu. Oke, Pak Pri. Pak Pri yang pertama. Yang kedua Jumawan, Pak Jumawan. Yang ketiga, silakan. Ada lagi? Baik. Oke, mungkin 2 orang dulu ya, Bu Ade dan Bu Eni. Silakan Pak Pri, pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Pak Medi atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang lain. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Ade ini tentang ya praktik saya di sekolah saya. Saya ada beberapa yang mengganjal di pemikiran saya ini tentang
penerapan budaya positif tentang disiplin tadi sekilas saya pelajari, bahwasanya ada konsekuensi, sanksi dan hukuman. Nah, ketiga hal tersebut kadang-kadang tanpa saya sadari itu diberikan kepada anak. Nah, menurut Ibu Ade ini konsekuensi dengan sanksi itu apa sih Bu bedanya Bu? Saya agak-agak bingung ini menerapkannya di kelas saya. Demikian Bu Ade. Oke, terima kasih Pak Pri Hantoro yang telah memberikan